Berjumpa kembali di Parwata Channel dengan saya sendiri, Inyoman Parwata. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang formulir. Khususnya kita akan membahas tentang formulir yang digunakan oleh seorang telepon operator dalam mencatat pemesanan tamu. Nah, kita akan membahas tentang message form. Nah, message form itu sendiri, kalau dari segi bahasanya, message itu adalah pesan, form itu adalah formulir. Jadi, message form itu adalah formulir pesan. Dalam artian, formulir ini digunakan untuk mencatat pesan yang disampaikan oleh si penelpon ketika si penelpon tersebut mencari tamu, tetapi tamu yang bersangkutan tidak ada di hotel atau tidak ada di kamarnya. Jadi tentunya di sana diperlukan menitipkan pesan, sehingga pesan tersebut akan dicatat ke dalam message form. Nah, itu yang disebut dengan message form. Nah, contoh dari message form itu sendiri seperti yang tertera ini. Jadi ada beberapa isian dari message form tersebut. Kenapa juga diperlukan kita mencatat message form? Karena kadangkala kita tidak bisa mengingat semua informasi ataupun orang yang menelpon ke hotel, sehingga informasi yang tentunya disampaikan tidak terlupakan, sehingga kita akan merekap atau mencatatnya ke dalam formulir tersebut. Jadi sangat penting sekali message form ini. Ya. Nah, apa isiannya? Kita lihat sama-sama. Di sini ada date. Ya, di sini ada date. Nah, date ini adalah tanggal. Tanggal kita menerima telepon. Tanggal berapa kita menerima telepon, di sini kita isi. Kemudian time, waktunya adalah jam berapa tamu tersebut menelpon. Jam berapa kita menerima telepon, itu diisi di time. Kemudian ada to. To ini adalah ditujukan. Nah, di sini diisi nama orang yang dituju atau orang yang ditelepon siapa, nama orang tersebut. Kemudian ada room number. Room number itu adalah nomor kamar. Jadi diisi di sana nomor kamar dari tamu yang dituju. Kemudian di bawahnya, di bagian bawah, ketika si tamu sedang keluar, berarti tamunya tidak ada di dalam kamar. Jadi ada orang yang menelpon untuk nanti menitipkan pesan. Ketika tamu tersebut keluar, ada seseorang yang menelpon. Jadi siapa nama orang itu? Nah, ini diisi di sini. Siapa nama orang yang menelpon? Ya, diisi nama tamunya siapa. Mohon maaf, diisi nama si penelponnya siapa. Di sini diisi. Kemudian promnya itu bisa diisi asal negara yang menelpon atau alamat orang yang menelpon itu, atau dari perusahaan. Ya, prom itu diisi dari perusahaan, alamat orang nelpon. Nanti pada saat kita tanyakan, mungkin dia akan mengatakan dari mana mereka asalnya. Kemudian telepon ini diisi nomor telepon. Nomor telepon ini kita minta pada orang yang dituju, karena penting nanti untuk kita minta untuk siapa tahu nanti meminta untuk nelpon balik. Nah, kemudian di dalam di dalam
isian ini, jadi tamu tersebut bisa saja ada pesan yang disampaikan. Salah satu contohnya adalah dia menelpon, kemudian call to see you. Di sini biasa come to see you ya. Come to see you artinya datang bertemu. Berarti ini bukan status tamu yang menelpon, dia datang ke tempat kita. Kalau ini adalah come to see you. Kemudian ada want to see you. Nah, ini mungkin saja dia menelpon, tetapi dia menitipkan pesan untuk ingin bertemu. Want to see you. Jadi boleh dicontreng yang sini juga. Atau please call back. Nah, berarti si tamu disuruh untuk menelpon kembali. Will call again. Nah, will call again artinya akan menelpon kembali. Akan menelpon kembali. Jadi si penelpon itu akan menelpon kembali. Mungkin jam berapa akan menelpon kembali itu nanti diingatkan supaya tamunya jam yang ditentukan itu dia ada di kamarnya. Kemudian urgent. Urgent ini penting atau important. Urgent atau important ini penting. Mungkin hal yang disampaikan sangat penting sehingga kita contreng di sini ya. Jadi ini bisa diisi tamunya tentu saja kalau yang menelpon ya diisi telepon. Kemudian come to see you, dia datang ke tempat kita, ingin bertemu dengan kita, dicontreng di sini. Kemudian want to see you, dia ingin bertemu, pesannya Anda contreng di sini. Please call back, disuruh untuk menelpon balik, Anda contreng di sini. Will call again, akan menelpon kembali tamunya, bisa contreng di sini. Atau penting, urgent atau important, di sini dicontreng. Nah, kemudian setelah kalian contreng, misalnya come to see you atau please call back misalnya, ya please call back contohnya. Kalau please call back di notice-nya ini apa informasi yang disampaikan lebih detailnya, misalnya please call back, silahkan atau tolong hubungi kembali. Nah, di sini bisa diisi tolong hubungi kembali Mr. si penelpon. Silahkan hubung kembali si penelpon di nomor berapa. Ya, silahkan hubungi kembali Tuan A, B, atau siapa di nomor telepon berapa. Itu bisa dicatat di sini. Ya, jadi kalau dia pada saat nelpon pesannya adalah ingin dihubungi kembali, ya atau ingin ditelepon, tolong ditelepon, di sini dicontreng. Kemudian di notice-nya diisi tolong telepon Mister ini di nomor sekian. Ini diisi. Nah, kalau sudah diisi, ini diisi penerima. Nah, penerima ini adalah orang yang menerima telepon tersebut. Siapa? Kita sebagai penerima ya, isi nama dan tanda tangan kita. Nah, itu cara pengisian message form. Nah, kemudian ini contoh Bapak kasih yang sudah terisi. Contohnya seperti ini, mungkin disimak. Nah, seperti tadi date-nya itu August 2020 ya. Kemudian time-nya, jamnya itu 13.30 PM to kepada siapa, Miss Janet misalnya, nomor kamarnya berapa diisi. While you were out, ketika Anda pergi, ada penelpon yang bernama Hendra, dia dari Sydney, nomor teleponnya sekian. Nah, di sini diisi please call back. Nah, di please call back ini dicontreng ya. Kemudian ada notice-nya di sini. Notice-nya
You would like Miss Janet. Anda ingin Miss Janet untuk menelpon Anda ketika dia kembali. Dan your phone number is, dan nomor telepon Anda adalah ini. Nah, ini isiannya seperti ini, ya. Kemudian ini tanda tangan. Kemudian nanti akan diserahkan kepada tamu ke dalam kamarnya, sehingga tamu akan mengerti, oh ada pesan, saya ingin disuruh untuk menelpon balik ke siapa. Nah itu telepon message-nya. Nah terus ini contoh percakapan yang tentunya bisa adik-adik simak di sana. Kemudian tentu di sini akan Bapak berikan tugas, ya. Tugasnya apa? Kalian simak, kalian pahami dulu isi dari percakapan tersebut. Kemudian isi formulir message form-nya sesuai dengan isian dari percakapan yang tertera ini. Jadi seperti contoh di atas, gimana caranya mengisi message form itu. Adik-adik isi sesuai dengan sesuai dengan percakapan yang ditampilkan di sini. Nah, silakan adik-adik buat tugasnya dengan baik. Selamat bekerja. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Sampai ketemu lagi.